Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ihwafillah rahimani rahimakumullah. Sahabat sekalian yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali pada kajian kita. Kita masih berada di tema hak muslim kepada sama muslim yang lainnya. Kita sudah bahas 4 hak kepada sama muslim. Kali ini insyaallah hak yang kelima, yaitu sebagaimana sabda Rasul Muhammad SAW, wa idza marida fa'udhu. Jika saudaramu sakit, maka hendaklah engkau jenguk dia. Jadi Islam menganjurkan kepada kita, sebagai bentuk kepedulian kita dan perhatian kita kepada saudara kita adalah ketika saudara kita dalam keadaan yang susah, yang sedih, yang menderita, di antaranya karena sakit yang dihadapi, maka kita sebagai saudaranya dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk kepedulian kita dan cinta kita kepada mereka, yaitu datang menjenguknya. Kita menjenguk bukan semata-mata untuk kemudian mengunjungi saja, tetapi juga sekaligus memberikan nasihat, motivasi kepadanya, yaitu tawasobis sabar, saling memberikan nasihat untuk tetap berlaku sabar. Sebab orang yang sakit adalah orang yang dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang diuji, dia butuh support, butuh dorongan, butuh motivasi. Mungkin di awal ujian dia bisa kemudian tetap dalam kesabaran, tapi berjalannya waktu, maka tidak jarang kemudian kesabaran itu mulai menurun. Maka dalam surat Ali Imran 200 Allah nyatakan misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, sabarlah dan kuatkanlah kesabaran. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah bahwasanya kita dalam keadaan ketika ditimpa suatu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita di awal mungkin bisa berlaku sabar. Kita sadar ini adalah merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha kuat menghadapinya. Tapi terkadang ujian tidak berlangsung sesaat, tapi mungkin beberapa saat. Ada kalanya ketika kita melewati saat-saat itulah kemudian sabar kita mungkin mulai berkurang. Maka Allah suruh kita untuk apa? Wasabiru, menguatkan kesabaran. Nah, di antara cara menguatkan kesabaran bagaimana? Yaitu dengan adanya motivasi, ya, dorongan, semangat dari saudara-saudara kita yang selalu memberikan tawasobis sabar, nasihat untuk berlaku sabar. Nah, kita ketika mendapati saudara kita yang sedang sakit tadi, kita sebagai hak kita kepada sama muslim dan hak dia untuk mendapatkan dari kita, dari sama muslimnya, itu kita datang menjenguknya, kemudian mengingatkannya, mendoakannya, memberi motivasi kepadanya. Ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ujian ini juga sudah silih berganti Allah berikan tidak hanya kepada dirinya, tapi juga kepada orang-orang sebelum dirinya, bahkan kepada kita. Bergulir saja seperti itu. Maka kita datang mengingatkannya dengan doa di antaranya la ba'sa tahuran insyaallah. Tidak mengapa, ini adalah merupakan ujian Allah yang mudah-mudahan dengannya dosa-dosamu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita doakan kesembuhan kepadanya. Allah masfi angka syifaan la syfi angka ila syifauka syifan la yughadiru saqaman. Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada, semoga Allah memberikan kesembuhan kepada dirimu, kesembuhan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesembuhan yang tidak meninggalkan dampak penyakit lainnya. Ini menjadi dorongan yang bisa kemudian meningkatkan kesabarannya. Karena motivasi itu penting. Maka kita datang menjenguknya dalam rangka kemudian memberikan motivasi kepada saudara-saudara kita tadi. Mudah-mudahan dengan itu menjadikan dia menguat semangatnya, sehingga kemudian musibah atau ujian sakitnya itu menjadi sebab Allah memberikan balasan pahala kepadanya karena kesabarannya.
Dan semakin tinggi kesabarannya, maka semakin besar pula balasan yang Allah berikan kepadanya. Allah nyatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ya kesabaran tadi kata Allah apa? Diberi balasan oleh Allah sempurna tanpa batas. Jadi semakin tinggi kesabarannya, semakin tak terbatas balasan pahala yang Allah berikan kepada dirinya itu. Sekaligus kemudian mudah-mudahan dengan diberikannya musibah tadi, dia menghadapi dengan sabar, di samping mendapatkan balasan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan seperti itu. Atau mudah-mudahan juga dengan musibah tadi Allah hendak mengangkat derajatnya mencapai derajat kemuliaan yang tidak bisa didapat kecuali dengan diberikan musibah berupa sakit tadi. Ini peran kita, ya, sesama muslim untuk saling kemudian mengingatkan tawasobis sabar. Maka mudah-mudahan kalau kita kemudian bisa tunaikan hak ini, ya, di saat saudara kita sakit, maka itu bisa menguatkan mereka, menumbuhkan semangat dalam diri mereka sehingga mereka kemudian bisa melewati hari-hari sakitnya dengan kesabaran sehingga dapat balasan pahala dari Allah dan ampunan dosa serta mudah-mudahan diangkat derajatnya. Begitupun mungkin suatu hari nanti kita yang sakit, maka mereka yang akan datang menjenguk kita, memberikan motivasi kepada kita, mendoakan kita sehingga kita meningkat kesabaran kita, sehingga dengannya kita dapat pahala dari Allah SWT atas kesabaran kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah pun angkat derajat kita kepada derajat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah merupakan hak yang kelima yang mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita kepada sama muslim sehingga keislaman kita semakin mendekati kesempurnaan. Allah berikan kepada kita kebaikan tidak hanya dalam kehidupan dunia kita tapi juga sampai dalam kehidupan akhirat kita. Demikian, semoga Allah memberikan kebaikan. Hadallahu wa ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.